Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maxel Ivandro Danielson Manu dengan NIM 23120091. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan data atau visualisasi data dari abad ke abad hingga masa kini. Dan saya akan menjelaskan juga terkait dengan karakteristik big data. Langsung saja masuk kepada pembahasannya. Sebelum masuk pada pembahasannya terkait dengan perkembangan visualisasi data dari abad ke abad, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu visualisasi data. Visualisasi data adalah proses penyajian data dalam bentuk visual atau grafis seperti grafik, diagram, peta, atau infografis dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman, analisis, dan komunikasi informasi. Dengan visualisasi data, pola tren, dan anomali dalam data yang kompleks dapat lebih mudah dikenal dibandingkan jika data tersebut hanya disajikan dalam bentuk angka atau tabel menta. Untuk visualisasi data sangat berguna dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan pendidikan. Contohnya seperti visualisasi data yang umum antara lain yaitu grafik batang, grafik garis, pie chart, ada histogram, heat map, dan dashboard. Dengan berkembangnya teknologi, visualisasi data kini juga dapat dibuat secara real time dan interaktif menggunakan perangkat lunak seperti Tableau atau Power BI atau pustaka pemrograman seperti D3 JavaScript dan Matplotlib. Tujuan utama dari visualisasi data bukan hanya mempercantik tampilan informasi, tetapi membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang telah dianalisis dan divisualisasikan dengan cara yang mudah dimengerti. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan visualisasi data dari abad ke abad hingga masa kini. Untuk perkembangan visualisasi data mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan manusia dalam memahami dan menganalisis informasi yang kompleks. Pada masa awal sebelum abad ke-18, visualisasi data masih sangat sederhana dan umumnya digunakan untuk keperluan praktis seperti navigasi, astronomi, serta pertanian. Bentuk atau contoh dari visualisasi data yang digunakan pada abad ke-18 sebelum abad ke-18 yaitu antara lain peta bintang, catatan astronomi, dan grafik cuaca yang masih bersifat manual dan terbatas. Kita masuk pada abad ke-18. Untuk visualisasi data pada abad ke-18 ini mulai mengalami kemajuan besar berkat kontribusi tokoh-tokoh penting seperti William Playfair. Ia dikenal sebagai pelopor grafik bintang, grafik garis, dan grafik pie pertama yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara. Inovasi ini menjadi awal dari pengguna visualisasi data untuk mendukung argumen statistik dalam tulisan ilmiah. Kita masuk pada abad ke-19. Untuk perkembangan visualisasi data pada abad ke-19, data semakin pesat. Salah satu contoh penting dalam visualisasi data pada abad ke-19 yaitu karya Florence Nightingale yang menggunakan diagram mawar atau CHOCS untuk menunjukkan tingkat kemajuan tentara akibat buruknya sanitasi dalam Perang Crimea pada masa ini. Pemetaran data mulai diterapkan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan masyarakat,
dan statistik sosial. Kita masuk pada abad ke-20. Untuk abad ke-20 ini, kemajuan teknologi komputer memberikan dampak besar terhadap cara visualisasi data dilakukan pada era 1960-an hingga 1980-an. Penggunaan komputer memungkinkan pembuatan plot digital dan grafik interaktif sederhana yang digunakan dalam penelitian ilmiah dan aplikasi militer. Teknologi ini memungkinkan analisis data dalam skala yang lebih besar dan lebih cepat. Kemudian pada awal abad abad 21, semakin muncul era big data yang ditandai dengan ledakan volume, variasi, dan kecepatan data yang berasal dari internet, media sosial, serta perangkat berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncullah beberapa alat visualisasi data seperti Tableau, Microsoft Power BI, Google Data Studio, dan D3 JavaScript yang memungkinkan pembuatan grafik dan dashboard yang interaktif, dinamis, dan mudah diakses. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan visualisasi data memasuki era yang semakin canggih. Dengan bantuan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, visualisasi data tidak hanya menampilkan data secara grafik, tetapi juga mampu menafsirkan data secara otomatis melalui teknik naratif visualization, yaitu visualisasi data yang lengkap dengan narasi atau penjelasan otomatis. Tren terbaru juga memengaruhi pada penggunaan teknologi imersif seperti augmented reality atau AR dan virtual real atau VR yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data dalam ruangan 3 dimensi. Selain itu, dashboard analitik menjadi lebih pintar dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, visualisasi data telah berkembang dari bentuk sederhana di masa lalu menjadi alat canggih yang memadukan interaktivitas, eksistensi, dan kecerdasan komputasional. Perkembangan ini menunjukkan beberapa pentingnya visualisasi dalam memahami data dalam skala besar dan membuat informasi menjadi lebih mudah dicerna oleh berbagai kalangan, baik di bidang akademik, bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum. Untuk kesimpulan dari virtualisasi data, yaitu yang pertama ada visualisasi data telah berevolusi dari bentuk manual ke bentuk interaktif dan cerdas. Ada pula kesimpulan lain, yaitu virtualisasi data sangat penting dalam menyederhanakan data kompleks untuk mengambil keputusan dan digunakan di berbagai bidang, contohnya seperti akademik, bisnis, pemerintahan, hingga masyarakat umum. Dan kita akan melanjutkan pada mendeskripsikan karakteristik big data. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu big data. Big data adalah sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus berkembang dengan cepat sehingga sulit untuk dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan metode dan alat tradisional. Big data mencangkup berbagai jenis data, baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur, yang berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi digital, log system, video, dan lainnya. Ciri-ciri
khusus utama dari big data atau karakteristik dari big data, yaitu ada volume, velocity, variety, veracity, value, atau bisa disebut juga dengan konsep 5V. Oke, baik, saya akan menjelaskan karakteristik dari big data. Yang pertama ada volume. Volume adalah karakteristik yang paling utama di big data yang menggambarkan jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan lebih dari berbagai sumber seperti media sosial. Untuk media sosial ada Facebook, Twitter, Instagram. Yang kedua ada transaksi commerce. Yang ketiga ada sensor IoT. Yang keempat ada log aplikasi. Yang kelima ada video, gambar, dan dokumen digital. Untuk contoh dari volume yaitu Google memperoleh lebih dari 200 petabyte data per hari. Yang kedua ada contohnya Facebook menghasilkan lebih dari 500 terabyte setiap hari dari foto, video, dan aktivitas pengguna. Data dalam jumlah besar ini tidak dapat dikelola menggunakan sistem tradisional, sehingga membutuhkan teknologi khusus seperti Hadoop, Spark, atau NoSQL. Untuk yang kedua ada velocity atau kecepatan. Velocity merujuk pada kecepatan data dihasilkan, dikirim, dan diproses. Dalam dunia digital saat ini, data tidak hanya besar tetapi juga datang secara real time dan harus segera dianalisis. Untuk contoh dari velocity yaitu data sensor kendaraan yang harus segera dianalisis. Untuk sistem self-drive, untuk contoh yang kedua ada notifikasi atau rekomendasi produk yang muncul secara langsung berdasarkan perilaku pengguna di e-commerce. Teknologi seperti stream processing digunakan untuk mengelola data berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada variety atau keragaman. Variety merujuk bahwa data yang masuk berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai format yaitu terstruktur. Nah, terstruktur ini yang dimaksud data yang disimpan dalam tabel atau database rasional atau bisa disebut juga dengan SQL. Yang kedua ada semi terstruktur, data dengan format tertentu tapi tidak sepenuhnya mengikuti struktur tabel seperti XML atau JSON atau CSV. Nah, yang ketiga ada tidak terstruktur. Tidak terstruktur yang dimaksud ada teks bebas, gambar, video, suara, email, dan postingan media sosial. Untuk tantangan dari variety ini yaitu menyatukan dan menganalisis semua jenis data dalam suatu sistem terpadu. Yang berikutnya ada veracity atau kebenaran atau ketepatan. Veracity merujuk pada tingkat kepercayaan, akurasi, dan keandalan data. Big data seringkali mengandung noise atau gangguan. Yang kedua ada kesalahan input. Tiga ada data duplikat. Yang keempat ada inkonsistensi atau sumber data. Untuk dampak dari veracity ini yaitu kualitas data yang buruk dapat menghasilkan analisis yang salah dan pengambilan keputusan yang keliru. Oleh karena itu, proses cleansing dan validasi sangat penting. Yang berikut ada value. Value atau nilai. Value adalah esensi utama dari big data. Seberapa besar manfaat yang bisa diambil dari data tersebut. Data yang besar dan cepat tidak berguna jika tidak memberikan nilai tambah bagi pengguna atau organisasi. Contoh dari value yaitu
prediksi tren pasar, analisis perilaku pelanggan, penghematan biaya operasional, deteksi penipuan. Yang berikutnya ada optimalisasi rantai pasok. Nah, ada dari beberapa ahli dan perusahaan teknologi juga menambahkan beberapa karakteristik berikut. Yang pertama ada variability. Untuk variability ini menunjukkan bahwa data besar berubah bentuk atau makna tergantung konteks, seperti istilah atau tagar di media sosial yang artinya bisa berada dalam waktu atau lokasi tertentu. Yang kedua ada visualization atau kemampuan untuk menyajikan data secara visual agar lebih mudah dimengerti oleh manusia, seperti melakukan grafik, dashboard, atau peta interaktif. Ketiga ada volatility, itu untuk menunjukkan bahwa data bisa cepat usang atau kehilangan relevansi, sehingga penting untuk menentukan masa simpan data dan kapan data perlu diperbarui atau dibuang. Untuk kesimpulannya dari ini, karakteristik big data yaitu big data bukan hanya tentang ukuran data yang besar, tetapi juga menyangkut kecepatan, keberagaman, keakuratan, dan nilai dari data tersebut. Untuk memanfaatkannya secara maksimal, organisasi perlu menggunakan teknologi dan strategi yang tepat agar dapat mengelola data secara efisien, menyaring data yang berguna, mengambil keputusan berbasis data atau data driven decision making. Sekian dari hasil penjelasan saya mengucapkan terima kasih.